Sudah mulai lah. Dengar nih suaraku? Dengar. 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 Salam, selamat siang teman-teman. Siang teman. Siang teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi kami yang berjudul Sosial Strategi pada Media Sosial untuk Promosi Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah didengar tadi? Dengar. Didengar. Yogyakarta merupakan tujuan wisata dalam negeri yang cukup menjanjikan dengan berbagai sebutan sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota sejarah, dan lain sebagainya. Pariwisata Yogyakarta meliputi wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, hiburan dan rekreasi, minat khusus, MICE, meeting, konvensi dan expo, wisata pendidikan, dan wisata belanja. Selanjutnya, Tung. Apa itu sosial strategi? Sosial strategi merupakan sebuah strategi yang membangun hubungan satu orang dengan lainnya sesuai dengan tujuan dari media sosial yang memfokuskan kepada hubungan satu orang dengan orang lainnya atau menyambung kembali sebuah hubungan antar manusia. Sosial strategi dapat melalui pada strategi impact dan sosial impact. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari email. Yang selanjutnya adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon secara langsung dengan penggunanya. Penyampaian komunikasi pemasaran melalui media sosial dinilai melalui 4C, yaitu content, communication, collaboration, dan connection. Strategi promosi pariwisata melalui media sosial diantaranya yaitu 1. Penciptaan konten, 2. Penentuan platform, 3. Membuat rencana program, 4. Implementasi program, 5. Menciptakan awareness, 6. Pola update, 7. Strategi penulisan caption. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titi Rohani. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakannya. Setelah dari strategi dalam promosi pariwisata di media sosial, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu monitoring. Monitoring di sini maksudnya berupa kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dapat dievaluasi. Yang kedua, merespon. Kecepatan merespon sangat penting, sehingga merespon komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul di media sosial. Yang ketiga, riset. Survei lapangan perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang sedang diminati masyarakat untuk saat ini. Yang keempat, ongoing strategi dan kampanye. Ongoing strategi adalah
aktivitas yang dilakukan secara rutin. Sedangkan kampanye merupakan semacam pemasaran media sosial yang dimiliki yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membagikan video-video viral, kontes-kontes yang berhubungan dengan peluncuran-peluncuran produk yang bertujuan untuk menarik, menginformasikan, dan mengingatkan sehingga dapat mendatangkan pengunjung website ataupun follower yang banyak di media sosial. Kegiatan kampanye harus disesuaikan dengan ongoing strategi dan memiliki tujuan atau jadwal yang jelas. Yang kelima itu integrasi, di mana integrasi ini membentuk suatu keterkaitan antara media sosial satu dengan yang lainnya. Sekian dari penjelasan kami, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai materi kami dari kelompok 5. Jika ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu. Halo. Isra, bacakan pertanyaan. Hai. Aku aja lah kalau gitu, ada yang mau bertanya. Aku Mel. Mantap, baru tuh langsung dapat SD dulu. Halo, gimana? Aneh sih kelompok. Lagi hujan katanya di sana Kak Non. Jadi nggak kedengaran katanya. Jadi si Untung juga nggak bisa dengar. Kan bisa dialihkan lo. Bisa. Kan? Iya, untuk saudari Nona, saya persilahkan. Terima kasih saudari Titi. Saya akan bertanya tentang yang ada di PPT Anda. Apakah ada kelemahan dalam penyampaian komunikasi melalui media sosial dalam collaboration? Terima kasih. Untuk saudari Nona, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, saya akan mengulanginya. Apakah ada kelemahan dalam penyampaian komunikasi pemasaran melalui media sosial dalam collaboration? Terima kasih pertanyaannya, saudari Nona.
Sama-sama, Untuk saudari. teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya saudari Titi. Ya, Saya maaf ya teman-teman, bermasalah. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya saudari. Juwita. Persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 3. Tadi di PPT kalian ada tadi dijelaskan mengenai strategi, yaitu 4C. Jadi kan pertanyaan saya seperti ini. Kan banyak dari di antara pelaku wisata kan tidak pandai berinteraksi atau tidak pandai berkomunikasi. Jadi menurut kalian bagaimana cara kalian menanggapi hal tersebut agar bisa berkolaborasi untuk melakukan suatu koneksi, adanya hubungan dalam mempromosikan suatu objek wisata seperti itu. Apakah bisa dipahami, saudari? Coba ulangi saudari Juwita biar saudari email yang catat. Email. Coba ulangi saudari. Baiklah, kan saya ulangi seperti ini. Kan ada seorang pelaku wisata, kan maksud saya kan ada pelaku wisata kan tidak semua yang pandai berinteraksi atau berkomunikasi. Kan banyak juga yang tidak pandai atau tidak tahu mencari sebuah ide atau topik pembicaraan untuk melakukan promosi. Jadi kan di PPT kalian kan ada diterangkan tadi strategi promosi 4C, yaitu adanya konten, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian menangani hal itu? Orang yang susah berinteraksi, agar kita itu bisa berkolaborasi dengan menjalin hubungan atau koneksi demi mempromosikan suatu objek wisata. Seperti itu, saudari. Bisa dipahami? Bisa saudari, terima kasih. Ada kelompok yang lain atau teman-teman yang lain ingin bertanya? Masih ada? Silakan saudari Grecika. Pertanyaannya saya tuliskan lewat chat aja ya, saudari. Baik, saudari. Selain saudari Grecika, apakah ada teman dari yang lain ingin bertanya? Saya saudari. Siapa? Siapa saudari? Karteria saudari. Ria, silahkan saudari. Saya Karteria dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana pengimplementasian penggunaan media sosial sebagai strategi impact dan promosi wisata. Terima kasih. Boleh saudari ulangi pertanyaannya? Bagaimana pengimplementasian penggunaan media sosial sebagai strategi impact dan promosi wisata. Dan promosi wisata kan saudari? Iya, saudari. Baiklah, dimohon teman-teman kelompok saya mencari jawabannya. Masih ada yang mau bertanya? Biar kita tampung. Nanti biar sekaligus semua diberi jawaban.
ada. Mungkin tidak ada ya saudara-saudari. Baiklah, sembari menunggu kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari bertanya, kami akan memulai diskusinya untuk memberi pertanyaan kepada setiap kelompok. Kelompok yang akan kami tunjuk secara acak, tidak berurutan. Apakah didengar? Baik. Dengar. Sekretari. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4. Dalam mempromosikan suatu destinasi wisata, baik media sosial ataupun melakukan kerjasama kepada instansi perusahaan, pasti adanya hambatan maupun tantangan tentunya. Jadi menurut kelompok 4, apa saja hambatan dalam mempromosikan pariwisata kepada orang banyak, khususnya dalam menggunakan media sosial? Apakah didengar? Apakah cukup jelas yang saya katakan untuk kelompok 4? Ya, terima kasih buat kelompok 5 buat pertanyaannya. Mungkin ada anggota kelompok saya yang ingin menjawabnya. Yunika, Susi, Ratna. Baiklah, saya akan menjawabnya. Kalau misalnya dalam hal untuk mempromosikan destinasi wisata ya, kalau hambatannya itu pasti ada. Karena kan kita tahu zaman sekarang sosial media itu kayak kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi khususnya di masa pandemi ini, segala sesuatunya itu pasti online. Jadi kalau hambatan dalam melakukan promosi pariwisata untuk di media sosial, pastinya nggak semua masyarakat dapat menerimanya. Karena kayak misalnya kayak nggak tertarik gitu kan dengan promosi yang dibuat, atau misalnya kurang tertarik dengan destinasi wisata yang baru aja dibuat. Terus hambatan-hambatan yang lain, masyarakat kurang bijak dalam menggunakan sosial media, sehingga promosinya jadi kurang dianggap layak gitu untuk dipromosikan di sosial media. Itu sih menurut saya. Mungkin ada teman saya yang lain dari kelompok 4. Apakah masih ada dari kelompok 4 yang ingin memberikan tanggapannya? Kalau dari saya sih tidak ada tambahan lagi, tapi tidak tahu dari Yunika dan Susiani. Kalau menurut saya, Apakah ada tambahan dari saya, kalau menurut saya, kalau promosi itu melalui media sosial itu, hambatannya itu yang pertama itu kan, itu kan ada di misalnya suatu destinasi wisata itu kan pernah terjadi suatu misalnya kayak seperti di pantai. Nah, di sana kan pernah ada seorang tenggelam. Maka dari situ ada nanti kayak netizen yang berkomentar kalau di sana itu bahaya begini-begini kayak gitu. Jadi kalau dilakukan di media sosial itu kita harus memang betul-betul bijak untuk menguploadnya supaya di suatu destinasi itu tidak buruk di mata orang. Begitu menurut saya. Apakah tidak ada lagi dari kelompok lain yang ingin, dari kelompok 4 ataupun kelompok lain yang ingin memberi jawaban? Baiklah, jika tidak ada, saya ingin mau bertanya kepada kelompok 7.
Kelompok 7, menurut saudara, tahap-tahap yang seperti apa yang dilakukan sebagai strategi pemasaran melalui media sosial untuk promosi wisata? Apakah dimengerti untuk kelompok 7? Pertanyaannya. Sabar ya. Apa saudara Bancin Putra? Sembari saya jawab, apakah ada tambahan atau jawaban? Dipersilakan. Isra. Senyumnya dong. Kok ngambek? Kelompok 7. Coba diulangi nih pertanyaannya, kata Resbina. Menurut saudara, menurut kelompok 7, tahap-tahap yang seperti apa yang dilakukan sebagai strategi pemasaran melalui media sosial untuk promosi wisata? Apakah cukup jelas atau mau diulangin lagi? Terima kasih buat kelompok pengaji. Kami akan coba menjawab tahap-tahap strategi pemasaran di suatu objek pariwisata. Yang pertama kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka promosi pariwisata, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, melakukan seminar atau online atau via Zoom, mengadakan setiap ya artinya melakukan Zoom tentang sosialisasi bagaimana cara pengembangan sumber daya manusia, baik itu pemasaran pariwisata. Dan tahap ketiga melakukan mungkin buat teman saya